Pemirsa yang berbahagia, pada bulan April ini gagasan untuk melakukan pembelajaran tatap muka cukup menyeruak. Bahkan Menteri Nadiem Makarim sudah menyerahkan kepada kepala daerah masing-masing bagaimana caranya agar sekolah bisa membuka pembelajaran dengan tatap muka. Artinya kalau di daerah tersebut sudah menjadi daerah yang hijau, zona hijau, kemudian aman untuk pembelajaran tatap muka, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan semuanya kepada kepala daerah. Ini kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua ya. Sebab dengan diadakannya proses pembelajaran tatap muka berarti situasi yang sangat mencekam, situasi yang membuat siswa terisolasi, situasi sulit, orang tua serba salah, guru pun melakukan proses pembelajaran dengan tergagap-gagap, itu semuanya akan diakhiri. Pun demikian, tetap harus taat pada protokol kesehatan. Hanya semua itu dilakukan setelah semua guru, ya minimal guru, sudah melakukan proses vaksinasi. Karena proses vaksinasi ini adalah langkah awal untuk menjadikan seseorang menjadi imun, menjadi kebal, dan nanti ya suatu ketika virus COVID-19 itu sama seperti virus-virus influenza pada umumnya. Karena ketika seseorang terinfeksi, tetap saja itu ada demam, kemudian ada cairan di dalam hidung dan saluran pernafasan, itu nggak bisa enggak, harus terjadi kan, harus terjadi. Tetapi ketika kita sudah memiliki imunitas yang tinggi, maka kondisi tersebut tidak seperti sebelum-sebelumnya. Pada sebelumnya virus COVID-19 ini masa inkubasinya cukup lama, 14 hari kan. Harus mengisolasi diri karena dikhawatirkan akan bisa menularkan pada orang lain. Kemudian selain itu, reaksi yang muncul dari tubuh itu lumayan lumayan tidak bisa diprediksi pada saat itu. Demam yang tinggi misalkan, kemudian bahkan orang-orang tertentu sampai merasakan sesak nafas yang sangat berat. Nah, suatu hari kondisi tersebut diharapkan tidak terjadi lagi. Mungkin hanya 1, 2, 3 hari saja, dan hari yang keempat sudah bisa sembuh gitu kan. Nah, ini harapan kita. Nah, ini adalah kabar baik. Pembelajaran tatap muka dimulai kan. Siswa akan kembali memulai belajar, tetap menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Seorang siswa, guru tetap menggunakan masker, di sekolah disediakan cuci tangan, kemudian sekolah ketika melakukan proses pembelajaran dalam satu kelas maksimal separuh dari jumlah siswa yang ada di kelas tersebut kan. Kemudian yang awalnya misalkan seminggu hanya 3 kali bisa ditambah dengan seminggu 4 kali. Kemudian orang tua mengantar dan menjemput tidak menggunakan angkutan umum. Karena memang public transportation sekarang ini juga sudah mulai berkurang ya. Orang tua lebih senang mengantarkan memakai sepeda motor atau menggunakan kendaraan private yang lainnya. Itu maksudnya adalah supaya siswa betul-betul dijamin oleh orang tuanya tidak bersentuhan dengan orang lain yang kita tidak tahu siapa yang terinfeksi kan. Dan pun ketika pulang sekolah tidak jajan di sembarang tempat, tidak jajan dengan kerumunan teman-temannya ya. Orang tua pun harus membekali makanan di tas siswanya ya, sehingga siswa tidak jajan di luar sana. Ketika jajan di luar sana, teman-temannya akan berkerumun kan. Nah, ini yang jadi masalah kan. Jadi ketimbang berkerumun, orang tua lebih baik memberikan bekal makanan, apakah kue, apakah nasi atau apapun ya, ataupun, dan itu bisa dikonsumsi di dalam
kelas kan gitu. Ya, ini harus disadari bersama, ini kita bisa sekolah, ya, anak-anak bisa sekolah, kemudian bisa lagi belajar di kelas, tetapi kondisinya sudah berbeda dengan yang dulu kan. Itu harus disadari betul kan, karena memang tetap kita harus waspada. Selagi virus ini belum familiar seperti virus-virus influenza yang lainnya, maka siapapun, apakah sekolah, orang tua, kemudian siswa, maka harus menggunakan protokol kesehatan yang ketat kan. Tapi ini adalah kemajuan ketika kita berani, pemerintah berani memutuskan untuk belajar di sekolah, belajar secara tatap muka, ya. Itu adalah sebuah kemajuan, dan kita terlepas dari belenggu psikologis yang sangat mengakar. Kondisi psikologis inilah sebetulnya yang entah kondisinya seperti apa, sudah sangat warat-warit, yang tidak terdeteksi, nggak kelihatan kan. Ada yang kecanduan main game, ada yang sudah lupa sekolahnya gitu kan, kemudian dia pergi entah kemana. Banyak terjadi yang seperti ini. Nah, ketika bisa sekolah kembali, diharapkan anak-anak akan kembali bersemangat, ketemu dengan temannya, ketemu dengan gurunya secara rutin, kemudian bisa disiplin kembali, bisa bangun pagi, bisa berangkat, kemudian bisa pulang, ya. Malamnya bisa belajar kan, tidak begadang karena merasa besok tidak sekolah kan. Nah, ketika 1 tahun belakangan, berapa banyak anak-anak yang begadang, nggak ada kerjaan kan, nggak ada kerjaan, perasaannya libur, tapi libur kelamaan juga kan nggak enak. Nah, ini pembelajaran tatap muka ini adalah satu langkah yang betul-betul positif bagi siapapun. Orang tua juga bisa bernafas lega karena tidak harus membagi perhatian kepada anaknya belajar di rumah. Ketika ditinggalkan ke luar rumah untuk bekerja, anak di rumah tidak khawatir juga apakah anaknya belajar atau tidak, atau hanya main HP gitu kan. Guru pun akan sangat senang karena tugas dan tanggung jawab guru aslinya pada dasarnya, guru itu ingin bertemu langsung sebetulnya kan. Guru ketika ada proses pembelajaran jarak jauh sangat bingung sebetulnya. Ini gimana caranya supaya siswa ini bisa paham terhadap mata pelajaran yang diberikan, walaupun dengan platform digital ya, dan video, kemudian dengan video tersebut disimpan di sebuah platform namanya Google Classroom atau Google Meet atau apapun. Nah, ini patut disambut, tetapi tolong orang tua, ya, orang tua harus betul-betul aware terhadap protokol kesehatan. Masker dipakaikan kepada anaknya. Bila perlu di tasnya ini ditaruh masker yang lain sebagai masker cadangan. Kemudian diberikan bekal makanan supaya tidak kesana kemari kan. Mudah-mudahan ini simulasi ini sedang berjalan pada kurun waktu bulan April ini. Kemarin ketika saya ke Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, sudah ada dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Jakarta yang terjun langsung ke Kota Pekalongan dan survei ke 4 sekolah dasar ya. Kalau SMP saya tidak tahu, tapi yang sekolah dasar ini ada 4 sekolah dasar yang dikunjungi untuk melihat secara langsung persiapan sekolah ini bagaimana dalam mentaati protokol kesehatan. Sehingga ketika pada saatnya mereka akan betul-betul siap. Memang tidak bisa semua, ini harus simulasi. 4 sekolah dulu misalkan, kemudian minggu ke berapa ditambah lagi, minggu berikutnya ditambah lagi, sampai pada Juli ini tahun ajaran baru semua siswa bisa masuk sekolah dengan kondisi yang baru, dengan protokol kesehatan yang harus ditaati, dan semua harus patuh, harus disiplin. Kalau enggak, ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi setelah dibuka PTN ini ada kejadian sekolah terinfeksi, banyak siswa yang terinfeksi. Kita nggak mau terjadi seperti itu. Makanya hati-hati ketika membuka pelajaran tatap muka ini. Tapi ini kabar baik yang harus direspon dan harus dijaga bersama
antara semua pihak ya. Guru, siswa, orang tua, stakeholder dalam ini misalkan dari pendidikan, pemerintahan, dan semua pihak sebetulnya. Oke, kita doakan saja semuanya berjalan lancar dan mudah-mudahan tidak lagi ada beban-beban psikologis yang terpendam dalam diri siswa, kemudian beban orang tua yang harus memperhatikan anaknya super ekstra dan lain-lain. Semoga demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.